Haleluya, haleluya, haleluya. Jumpa lagi dengan Kevin Cia S. Ikom dalam program Generasi Masa Depan. Di dalam program ini, saya akan membahas topik-topik yang dibutuhkan oleh setiap kita anak-anak muda. Nah, pada hari ini, di dalam program Generasi Masa Depan yang baru diluncurkan ini, saya akan membahas suatu topik yang luar biasa. Adalah jiwa seorang pemimpin. Apa maksud Tuhan lewat jiwa seorang pemimpin ini? Nah, banyak orang bilang pemimpin adalah pemimpin, saya pemimpin. Saya mengatur segalanya. No, bukan itu pemimpin. Pemimpin adalah seorang yang mengerti kadang-kadang. Contohnya, banyak di keluarga-keluarga, banyak di rumah-rumah tangga, banyak di mana-mana tempat, banyak di pergaulan. Saya ini pemimpin loh. Pemimpin itu bukan yang seperti itu. Banyak di rumah-rumah tangga, itu bapak ibu semua bilang saya pemimpinnya, saya yang ngatur. Bukan itu. Pemimpin adalah orang yang mengerti kehendak Allah. Pemimpin itu adalah orang yang taat akan Allah. Saya tekankan lagi Bapak Ibu. Bukan pemimpin. Banyak orang bilang, oh no, saya pemimpin. Saya mengatur. Saya yang membuat saya enak-enak. Kadang-kadang mulutnya, kadang-kadang omongannya, kadang-kadang kemana-mana kalau ngomong. Itu adalah bukan jiwa seorang pemimpin. Itu adalah jiwa seorang pengecut Bapak Ibu. Seorang pemimpin adalah seorang yang bisa menempatkan waktunya tepat. Ini yang kita mau belajar hari ini Bapak Ibu. Bukan setiap orang yang berseru terhadap nama Tuhan. Kan di Alkitab juga ditulis. Bukan seorang yang berseru nama Tuhan. Karena di Alkitab bukan bilang, oh, aku tidak kenal dia. Orang yang so tahu tidak dikenal Tuhan. Jiwa seorang pemimpin. Itu yang mau kita belajar hari ini. Matius 5. Kalau saudara pegang Alkitab, kita akan belajar Matius 5. Kita akan belajar Matius 5 ayat 13 sampai 16. Kita akan belajar ini. Dalam perikop garam dan terang dunia. Nah, saya mencoba ketika saya membedah Alkitab ini, ketika saya coba mengupas Alkitab ini, 3 ayat penting ini, saya coba mengupas, saya sudah pernah mengupas ini, saya sudah pernah sharingkan, tapi dengan dimensi yang berbeda. Mungkin ini lagi, ini ayat sudah tahu saya. Nah itu, orang yang so tahu bukan memiliki jiwa seorang pemimpin. Ketika saya melihat, ketika saya ngomong Matius 5, gue udah tahu itu mah ayat kuno itu. Bukan kuno Pak, kino. Di dalam rumah tangga, di dalam hidup, di dalam pergaulan, jiwa seorang pemimpin itu adalah dibutuhkan. Saya akan jelaskan banyak hal. Apa itu kepemimpinan? Apa itu pandangannya salah terhadap pemimpin? Saya akan jelaskan di sini. Supaya setiap rumah tangga, supaya setiap pergaulan, supaya di mana-mana tempat kita berada, kita bisa jadi berkat. Bapak Ibu. Amin. Nah, seorang pemimpin itu bukan pemimpin yang so tahu ngatur. Nah, kita akan belajar dari ayat ini. Matius 5 ayat 13 sampai 16. Kamu adalah garam dunia. Yes. Saya adalah garam dunia. Nah, kalau saya rubah dimensi ayat ini, saya agak sedikit kuncian, saya rubah gitu ya. Kamu adalah seorang pemimpin. Mungkin saudara bengong ya. Garam kok dihubungkan dengan pemimpin? Saudara bengong pasti. Ini Pak Kevin ini bohong aja, ini bercanda aja. Kok garam pemimpin? Hello Bapak Ibu. Hello Bapak Ibu. Saya kasih tahu hello Bapak Ibu. Kita akan belajar nih. Kita akan kupas ayatnya nih. Satu persatu kita akan kupas. Kamu adalah garam. Nah, ketika seorang pemimpin, nah contohnya gini, seorang pemimpin, kita akan lihat. Kamu adalah garam. Garam sama dengan pemimpin. Mungkin saudara bilang, nggak ada aja lu Pak Pendeta. Nggak ada aja kalau ngomong ngalur ngidul aja kemana-mana, nggak jelas kalau ngomong. Mengemeli pendeta dosa loh ya.
Oh, ingat itu. Hukumnya hukum gawat itu. Hati-hati saudara-saudara. Oh, saya ngambek. Bukan saya ngambek. Saudara yang nggak paham. Nggak bercanda. Santai. Kita santai. Kita relax dulu. Kamu adalah garam dunia. Contohnya gini. Ketika saudara makan bakso. Ketika saudara makan bakso, contohnya. Saudara pasti cobain rasanya. Kuahnya. Nah, itu pandangan pertama saudara terhadap bakso. Itu yang menentukan rasa bakso itu. Bener nggak? Bener nggak saudara? Pandangan saudara terhadap kuah bakso itu menentukan rasa bakso itu. Amin nggak? Ngerti nggak sampai sini? Saya ulangin lagi ya. Ini takut nggak mudeng ini. Namanya masih siang-siang ngantuk ini. Pandangan saudara terhadap kuah bakso menentukan rasa bakso itu. Di dalam rumah tangga juga begitu. Pandangan saudara terhadap keluarga saudara menentukan apa kepentingan saudara dalam keluarga itu. Katakan saya amin. Saya mau pandangan saudara terhadap sesuatu itu menentukan saudara ke depannya. Amin nggak? Bilang saudara, oh saya orang jelek, saya orang ganteng, gak punya jodoh, saudara-saudara. Pandangan seseorang terhadap sesuatu itu menentukan saudara di masa depan. Amin nggak? Saya orang jelek, saya orang jomblo. Aduh Pak, nangis juga nih Pak. Saya belum Pak, umur 36 dapat jodoh. Pandangan saudara terhadap hidup saudara menentukan. Ingat kata-kata. Ingat Bapak Ibu. Kata-kata. Kata-kata ini menentukan. Nah, kamu adalah garam dunia. Coba dilingkarin di Alkitab saudara. Garam. Garam itu adalah, saya bisa bilang, segala sesuatu yang orang lihat terhadap kita. Amin nggak Bapak Ibu? Saya berani ngomong seperti itu. Karena saya tahu. Jadi garam itu bisa disamakan dengan pemimpin. Pemimpin itu adalah menentukan sebuah aspek dalam suatu organisasi Bapak Ibu. Organisasi itu bisa keluarga, bisa OSIS, bisa pergaulan, bisa dimanapun tempat Bapak Ibu. Paham nggak sampai sini? Jadi kamu adalah garam dunia. Seorang pemimpin di keluarga harus menjadi garam. Memberikan dampak positif. Seorang direktur dalam perusahaan harus memberikan garam yang baik untuk perusahaan itu. Amin nggak Bapak Ibu? Jadi kita sebagai ayah, kita sebagai ibu, kita sebagai anak, kita sebagai anak buah, kita harus menjadi garam. Garam itu disamakan sebagai pemimpin. Karena garam itu yang memberi rasa. Amin ya Bapak. Coba contoh nih. Kita makan bakso, Bapak Ibu. Kita makan bakso deh. Kita makan. Asin kita buang baksonya. Ketika kita nggak bisa hidup enak gitu, kita akan dibuang oleh orang Bapak Ibu. Bahasanya ini terlalu kasar, dibuang. Bukan dibuang sih sebenarnya. Maksudnya, ketika kita nggak bisa memberikan dampak buat orang lain, kita akan dibuang. Sebenarnya bukan dibuang sih, dilempar. Enggak sih, bercanda. Jadi, saya membahas ini jiwa orang pemimpin. Jiwa seorang pemimpin yang pertama, bukan yang pertama, ini baru saya kupas ayatnya satu-satu. Kamu adalah garam. Luas, saudara. Saya pun waktu saya dapat kebenaran ini dari Tuhan, saya bukan sombong Bapak Ibu. Saya bukan sombong Bapak Ibu. Waktu itu saya lagi di motor gitu ya. Saya ingat ayat ini, Matius 5 ayat 13 sampai 16. Saya menyadari Tuhan begitu baik dalam hidup saya. Kebenaran Tuhan bilang, garam pemimpin. Apa hubungannya Tuhan? Oh, ternyata saya dapat filosofi bahwa garam adalah pemimpin. Oke, kita lanjut. Jika garam itu menjadi tawar, saya udah bilang, apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan dimakan orang. Di dalam keluarga, di dalam pergaulan, di dalam manapun tempat, kita mesti diberkati. Amin. Dimanapun tempat, Bapak Ibu. Gak usah deh kita ngomong yang gede-gede di keluarga. Apa kita jadi berkati? Saya belajar dari pendeta-pendeta yang hebat, Bapak Ibu. Walaupun saya belum hebat ya, Bapak Ibu ya. Tapi saya bilang, hidup kita harus menjadi asin. Asin di sini adalah menjadi berkat. Karena asin itu
Kan saya udah bilang, asin itu atau rasa itu menentukan dari kita terhadap rasa bakso itu. Amin. Oke. Eh, kamu adalah terang dunia. Sama. Terang dunia. Kalau garam tadi asin. Kita, kalau terang ini prospeknya lebih gede lagi. Bahwa kita harus jadi benar-benar keren. Gitu. Kita harus benar-benar kelihatan. Kita harus benar-benar kelihatan. Dimanapun seorang pemimpin itu ada jiwanya kelihatan. Jiwanya tulus, jujur, dimanapun tempat. Kalau tadi garam itu berbicara rasa, kalau terang itu berbicara jiwa. Kalau kita jadi terang, kayak lampu aja ya, Bapak Ibu tahu ya. Lampu aja, itu keterangan nggak enak. Kegelapan juga nggak enak. Yang pas gitu. Kalau keterangan kita silo. Ngerti nggak? Kalau keterangan kita silo. Hidup kita jadi jangan suka banyak gaya lah gitu lah. Hidup kita jangan suka banyak gaya lah, selengean gitu. Jadi kayak lampu kalau keterangan kita silo nih. Kalau keterangan nih, kayak misalnya kita di lampu kamar kita nih. Kalau kita keterangan kita silo. Silo itu jangan kebanyakan gaya deh. Hidup ini yang pas aja deh. Terus pas apa? Pas dengan firman Tuhan. Katakan sama saya amin. Jadi kalau lampu itu kegelapan silo. Jadi keterangan silo, kegelapan, kan? Gelap kita jadi buta. Cinta gelap buta. Cinta buta itu nggak bagus, Bapak Ibu. Ada bilang anak muda, cinta itu harus buta. Kita harus memiliki cinta saja tanpa perlu adanya apapun, adanya apa-apa. Itu orang gila sebenarnya. Penting. Itu orang sedeng, itu orang nggak punya otak. Kalau ngomong kayak gitu. Cinta itu bukan masalah buta. Tapi cinta itu bisa memberi berkat buat banyak orang dan di waktu yang tepat. Itu orang gelo. Itu orang benar-benar orang nggak punya otak. Kalau ngomong cinta itu harus buta. Mau makan apa? Hah? Ayo saya kasih tahu. Jadi kalau terang itu berbicara jiwa. Oke? Paham nih sampai sini? Jadi kalau hidup ini adalah kalau keterangan silo, gelapan juga nggak enak. Jadi yang pas sesuai dengan firman Tuhan. Oke. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Berarti seorang pemimpin itu hidupnya pasti akan dilihat orang. Amin. Nah ini yang nanti akan saya jelaskan lagi. Kita akan lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkan di bawahnya gantang. Ketika seorang pemimpin tidak mungkin hidupnya nyumpet-nyumpet. Seorang pemimpin itu hidupnya pasti akan dilihat orang. Melainkan di atas kaki dia, yang tadi saya ngomong. Sehingga orang di dalam rumah itu menerangi semua orang. Saya bilang, ketika hidup kita jadi berkat, ketika hidup kita bisa membawa dampak buat orang, kita akan bisa jadi berkat. Amin. Nah, yang ke-16 ini paling saya suka. Kalau perlu boleh kita baca sama-sama ya. Kalau ada yang lihat ya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya. Demikianlah jiwa kepemimpinanmu bercahaya di hadapan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Di dalam pendahuluan saya mau ngomong gini. Setiap orang memiliki jiwa kepemimpinan. Ada yang mengembangkannya, ada yang enggak. Dan tanpa sadar, seringkali orang memiliki pandangan yang salah terhadap jiwa kepemimpinan itu. Oke. Nah, pandangan yang salah terhadap kepemimpinan. Seorang pemimpin itu adalah orang yang sukanya sendiri. Contohnya bagaimana? Kalau ngomelin orang, bego, tolol, goblok. Pemimpin bukan seperti itu. Orangnya suka sendiri. Dan yang kedua, pandangan yang salah terhadap kepemimpinan adalah cuek. Enak sih punya pacar yang cuek gitu. Kalau ditanya mau makan apa, mau minum apa, mending ya. Atau punya pacar yang gini, kalau mau dijawab, mau makan apa, terserah lu dah. Ya, lama-lama makan batu bata tuh. Ya kan? Enak sih punya, misalnya punya papa mama yang jawabnya kalau nanyain orang gitu, makan apa, minum apa, jawabnya kalau nggak gini, mau makan apa sih, nggak tahu ah, cuek gitu, acuh tak acuh.
Belagu gitu kalau kata orang Jawa, belagu endasmu kowe. Jangan kesel aku ya. Nah, seorang pemimpin itu pandangan seorang pemimpin yang salah adalah ketika suka-sukanya sendiri, ngomelin orang suka-sukanya sendiri, ngatur orang suka-sukanya sendiri. Itu bukan seorang pemimpin, Bapak Ibu. Pandangan seorang pemimpin yang salah adalah suka-suka sendiri. Yang kedua, pandangan seorang pemimpin adalah cuek. Yang ketiga, yang kita mau belajar adalah pemimpin itu bukan sembarangan ngatur, Bapak Ibu. Kebanyakan orang maunya ngatur, ngikutin apa maunya dia. Ikutin apa maunya dia. Seorang pemimpin itu adalah seorang yang mampu mengatasi kondisi dengan baik. Maunya ngatur aja, maunya ngikut aja. Kalau nggak didengerin ngambek. Itu bukan seorang pemimpin, Bapak Ibu. Nah, saya mau setiap orang memiliki jiwa kepemimpinan baik, Bapak Ibu. Saya renungkan setiap anak-anak muda kalau mengikuti kata-kata ini harus seorang pemimpin. Hidup masih akan biasa. Hidup masih akan dahsyat. Amin. Nah, seorang pemimpin yang ketiga adalah yang tadi ya, bukan suka ngatur. Nah, apa sih yang Tuhan mau harus kita miliki sebagai jiwa pemimpin? Yang pertama, pemimpin itu harus tertib. Pemimpin itu bukan yang ngeliat kiri kanan gitu ya, kayak lampu merah gitu ya Bapak Ibu ya, kayak lampu merah gitu ya. Kiri kanan kulihat saja, tidak ada polisi, gitu ya. Main kabur itu bukan seorang pemimpin, Bapak Ibu, seorang pengecut. Seorang pemimpin adalah pemimpin yang tertib, Bapak Ibu, adalah orang yang tertib. Coba deh kalau kita punya contoh, kita punya bos di kantor, kita punya papa mama di keluarga, orangnya nggak tertib aja. Repot, Bapak Ibu. Hancur perusahaan itu, Bapak Ibu. Kalau kita nggak punya pemimpin yang tertib. Yang kedua, apa yang Tuhan mau di dalam kepemimpinan kita? Kita harus jadi orang yang siap mau dilihat oleh orang. Kita balik lagi ke ayat. Siap dilihat oleh orang nih, contohnya. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Hidupmu akan dilihat orang, Bapak Ibu, kalau kamu jadi pemimpin. I am the leader. Ketika kamu sudah ngomong gitu, I am the leader. I am the man. Bapak Ibu, hidupmu nggak akan tersembunyi. Omonganmu nggak akan tersembunyi sama orang. Hidupmu nggak akan tersembunyi sama orang. Apapun yang kamu pakai, apapun yang kamu minum, hidup itu kamu harus siap dilihat orang. Omonganmu harus siap dilihat orang. Jangan pelin-pelan, jangan mencela-mencele. Itu yang salah, Bapak Ibu. Oke? Yang keberapa tadi? Waduh, saya juga lupa nih, Bapak Ibu. Yang ke tertib, siap dilihat orang. Seorang pemimpin adalah siap mengambil resiko. Ini yang bagus nih, Bapak Ibu. Seorang pemimpin itu adalah siap mengambil resiko, Bapak Ibu. Nih, contoh gini. Seorang pemimpin di dalam perusahaan gitu. Kita nggak usah ngomong di dalam perusahaan deh. Kita ngomong jiwa kepemimpinan di dalam keluarga. Contohnya gini. Seorang papa, mama beserta anaknya gitu, Bapak Ibu. Ada ditanya gitu. Wah, ada pertanyaan ini, Pak. Misalnya, apakah saya mau usaha ini, Pak? Bagusnya gini, gitu. Bagusnya akan kemana arahnya? Sebagai ayah yang baik itu harus siap mengambil resiko, Bapak Ibu. Seorang pemimpin itu harus mengambil resiko, harus mengambil sesuatu, harus mengambil keputusan. Entah itu keputusan yang resiko atau enggak, pemimpin itu harus siap mengambil resiko, mengambil keputusan yang baik. Nah, siap mengambil resiko, tapi harus diimbangi dengan yang ini, Bapak Ibu. Siap mengambil resiko harus diimbangi dengan rasa bijaksana. Kebanyakan pemimpin itu bisa mengambil resiko, tapi tidak bijaksana. Itu namanya ngelantur, Bapak Ibu. Mengambil resiko tapi tanpa bijaksana, tanpa melihat kondisi, namanya once. Kalau kata orang zaman dulu mah once kali. Kalau mengambil resiko harus diimbangi dengan rasa bijaksana. Inilah yang harus dimiliki oleh jiwa pemimpin di dalam keluarga.
di dalam perusahaan, di dalam pergaulan. Ketika kita mengambil resiko tanpa melihat keadaan, kita akan jatuh. Oke? Nah, jiwa kepemimpinan yang selanjutnya di dalam siap mengambil resiko, harus bijaksana, harus tertib, dan yang kedua ini paling penting Bapak Ibu. Seorang pemimpin harus tulus dan jujur. Indonesia ini kehilangan orang yang jujur Bapak Ibu. Dari kita setiap anak muda, kita harus mempunyai sifat yang tulus dan jujur. Saya pegang prinsip, it depend on my heart. Semua prinsip berawal dari hati. Ketika hati kita tulus, ketika hati kita jujur, hidup kita akan indah Bapak Ibu. Pengalaman akan Tuhan akan luar biasa. Amin. Nah, yang terakhir saya mau bilang, seorang pemimpin harus bertanggung jawab. Di dalam keluarga kita harus bertanggung jawab, di dalam pergaulan kita harus bertanggung jawab, di dalam rumah kita harus bertanggung jawab, dimanapun kita harus bertanggung jawab Bapak Ibu. Oke? Dan yang terakhir, seorang pemimpin ini, haleluya, kalau sudah terakhir ya, siap jadi berkat. Demikianlah program generasi masa depan, biar setiap anak muda bisa mengembangkan jiwa kepemimpinannya. Jangan salah. Sampai jumpa dalam program berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.